Om Swastiastu. Halo adik-adik, apa kabar? Pada video kali ini kita akan mempelajari bab baru, materi baru, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Tapi pada hari ini kita hanya membahas mengenai nutrisi. Coba kamu pikirkan, setiap hari aktivitasmu dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap hari kamu harus belajar, membantu orang tua, menyapu, mengepel, melakukan aktivitas lain seperti sekolah, mungkin kalau misalnya sudah new normal, atau bermain pun, tentu kamu membutuhkan banyak energi untuk menunjang semua kegiatan itu pada masa-masa pertumbuhan di usia kalian ini. Nah, membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Ketika kamu lapar, makanan apa yang akan kamu pilih? Makanan yang sesuai dengan seleramu atau makanan berdasarkan nilai gizinya? Pasti kalian sering memakan makanan sesuai selera kalian tanpa memperhatikan sebenarnya udah cukup belum nutrisi yang kita makan setiap harinya. Nah, kalian pasti penasaran, nutrisi itu atau nilai gizi itu seperti apa sih? Untuk itu kita cari tahu sebenarnya nutrisi yang cocok untuk tubuh kita saat masa pertumbuhan itu seperti apa sih. Nah, pada materi kali ini juga kita akan melakukan praktikum. Ikutin terus videonya dan next video selanjutnya karena ada praktikumnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia, manusia tersebut dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Banyak orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada gizinya yang terkandung di dalam makanan tersebut. Misalnya sepotong roti tawar akan mudah kita santap, namun hanya memberikan beberapa nutrisi yang kita butuhkan. Nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk diketahui. Kebutuhan energi. Nah, tubuh membutuhkan banyak sekali energi untuk setiap kegiatan, seperti belajar, berjalan di sekolah, dan membaca buku pun itu membutuhkan energi. Nah, tubuh juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuhnya, yaitu suhu tubuh normal manusia itu sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kita makan. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Nah, sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Nah, satu kesatuan kalori atau kal menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi 1 kilokalori atau kakal sama dengan 1000 kalori atau sama dengan 4200 joule. Nah, contoh makanan yang berfungsi sebagai sumber energi adalah seperti pada umumnya nasi, roti, dan pada buah yaitu seperti pisang. Nah, jenis-jenis nutrisi. Nah, makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar menyenangkan saja, bukan, tetapi harus mengandung nutrisi dan gizinya. Nah, nutrisi atau gizi merupakan zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Nah, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang keenam air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup sedikit. Nah, karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Sebaliknya, nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak mengandung karbon. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh
tubuh, sedangkan air dan vitamin dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh manusia. Nah, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori atau kakal. Terdapat 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Ya, contohnya makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. 2 jenis karbohidrat lainnya yaitu pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Dan serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia, sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Mengkonsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Nah, hati-hati dengan penyakit diabetes ya, karena menurut WHO, 246 juta orang di dunia mengidap diabetes. Nah, jumlah ini menunjukkan hampir 6% dari populasi orang dewasa di dunia. Karena jumlahnya yang besar ini, maka diabetes disebut sebagai the silent epidemic, penyebab utama peningkatan kejadian diabetes adalah gaya hidup. Olahraga teratur dan mengatur pola makanan dapat mengurangi atau menunda timbulnya diabetes lebih dari 50%. Nah, untuk mengetahui kadar gula dalam tubuh manusia, dapat menggunakan alat pengukur kadar gula darah. Kadar gula darah normal berkisar antara 60 sampai 100 ml per dl. Nah, saat dalam kondisi tidak makan, jika setelah makan kadar maksimal kurang dari 40 mg per dl. Yang kedua merupakan lemak. Lemak atau lipid ini diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Nah, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Nah, kelebihan energi dari makanan yang kita makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Nah, minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Nah, sedangkan lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Nah, lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Nah, makanan yang mengandung lemak biasanya akan cenderung berminyak atau memiliki rasa yang gurih, misalnya pada keripik kentang dan kacang. Yang ketiga yaitu protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino, di mana asam amino terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein yang kita makan dapat berasal dari hewan, yaitu biasa disebut dengan protein hewani, dan dari tumbuhan yang disebut dengan protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain seperti daging, ikan, telur, susu, keju. Nah, bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah seperti kacang, kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Nah, kacang kedelai sebagai bahan
baku pembuatan tempe dan tahu merupakan salah satu protein yang sangat baik dan makanan ini yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Rata-rata pasti mengkonsumsi tahu dan juga tempe. Kandungan nutrisi dalam bahan makanan dapat diketahui dengan menggunakan indikator uji makanan atau regen. Nah, ada 3 macam regen diantaranya, yaitu yang pertama regen kalium iodida atau Ki atau yang biasa disebut Lugol. Ini digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum. Regen ini berwarna oranye. Setelah sampel yang diuji ditetesi regen Ki, akan terjadi perubahan warna. Nah, apabila sampel berubah warna menjadi biru tua, berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum. Nah, yang kedua merupakan regen Benedict. Nah, biasanya regen Benedict ini digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung gula. Nah, regen ini berwarna biru jernih. Nah, setelah sampel yang diuji ditetesi dengan regen Benedict ini, akan terjadi perubahan warna. Nah, apabila sampel berubah warna menjadi biru kehijauan atau kuning atau merah bata, berarti bahan makanan tersebut mengandung gula. Nah, bergantung pada kadar gula dalam sampelnya. Nah, yang ketiga merupakan regen Biuret. Nah, digunakan untuk mengetahui adanya kandungan protein pada bahan makanan. Nah, regen Biuret ini adalah larutan berwarna biru yang ketika ditetesi dengan protein akan berubah warna menjadi merah muda sampai ke berwarna ungu. Nah, yang keempat yaitu vitamin. Nah, walaupun vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Nah, vitamin ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu seperti vitamin B dan C. Nah, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena dalam tubuh ada provitamin D. Nah, dapat dilihat pada tabel di mana jenis-jenis vitamin, sumber, dan manfaatnya. Yang kelima yaitu mineral. Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Nah, mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya pada susu terkandung seperti protein, lemak, serta mineral berupa kalsium. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Nah, beberapa mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Sebagian yang lain cukup banyak. Yang keenam yaitu air. Nah, air penting sekali bagi tubuh untuk menjaga keberlangsungan hidup. Nah, kita lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Begitu bukan? Mengapa demikian? Nah, karena sel-sel tubuh membutuhkan air untuk beraktivitas. Nah, di samping itu, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Sekitar 60-80% sel tubuh manusia terdiri atas air. Bukan manusia saja, tapi makhluk hidup pun juga 60-80% terdiri atas air. Nah, tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Nah, kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan meminum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air. Karena tanpa kita sadari, makanan yang kita makan mengandung banyak air. Contohnya seperti apel yang mengandung 8% air, dan daging yang mengandung 66% air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh,
pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, itu dia tadi video pembelajaran tentang nutrisi. Nah, selanjutnya kalian bisa menyaksikan video praktikum uji bahan makanan. Kira-kira makanan yang kalian makan sehari-hari mengandung apa saja? Kalian bisa saksikan di sana, dan kalian bisa mengisi analisis data tabel percobaan setelah menyaksikan video praktikum tersebut. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.